wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamsul, saya bisa minta waktunya sebentar, Pak? Oh, boleh Pak Harto? Begini Pak, saya ingin melaksanakan praktik coaching supervisi akademik kepada saudara Pak Jimmy. Baik. Nah, kira-kira Bapak bisa Pak untuk menjadi pengamat Pak atau observernya? Insya Allah bisa Pak untuk kegiatan ini. Berarti saya sebagai pengamat nanti ya Pak? Iya Pak. Baik. Berarti di sini nanti saya sebagai pengamat, berarti nanti Pak Jimmy sebagai coach Ya. dan Saya Pak Harto sendiri nanti sebagai coach ya? Iya Pak. Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Harto telah memberikan kesempatan kepada saya dalam kegiatan pada sore hari ini. Pada praobservasi ini baik Pak Harto, kita ada perbincangan sedikit. Di sini kita sudah memperkenalkan diri, artinya untuk selanjutnya, nah di sini kita mengamati ini dalam tahapan coach ini ada pada alur tirta. Itu ada 3. Nanti kita bisa Pak Harto sebutkan mungkin. Yang pertama tujuannya Pak. Ya betul. Yang kedua identifikasi. Ya. Yang ketiga rencana aksi dan terakhir tanggung jawab. Iya benar sekali itu. Nah dari sini Pak Harto ada 3 kompetensi dan artinya harus kita penuhi dalam praktek coach ini, yaitu nanti ada 3 ini apa kira-kira Pak Harto? Yang pertama kehadiran penuh kita sebagai coach terhadap coach yang akan kita observasi. Yang kedua menjadi pendengar yang aktif atau baik terhadap masalah-masalah yang akan diberikan oleh coach kita. Dan terakhir Pak, mengajukan pertanyaan berbobot agar keluar solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach tersebut atau potensinya sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Iya. Baik, kalau gitu jadi kompetensi yang Pak Harto sebutkan tadi tentunya ada yang akan Pak Harto observasi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kira-kira Pak Harto ingin mengobservasi apa sih? Kalau dari diri saya pribadi Pak, saya ingin mengeluarkan sedikit intinya. Yang pertama dari 3 komposisi tadi, yaitu pertanyaan-pertanyaan berbobot agar masalah yang dihadapi. Pak Jimmy kelihatannya pagi ini kurang bersemangat. Ada masalah apa Pak? Bisa saya bantu Pak? Memang saya ada masalah Pak. Saya kan mengajar di kelas 7. Iya. Saya lihat anak-anak saya itu ketika pelajaran saya sepertinya kurang beradaptasi atau kurang semangat ketika pelajaran saya. Mungkin pikiran saya pertama mungkin karena pelajaran bahasa Inggris, mungkin mereka merasa sulit gitu Pak. Oh begitu. Atau mungkin strategi saya yang kurang gitu. Saya nggak tahu Pak. Yang jelas anak-anak kelihatannya tidak semangat. Waduh, sepertinya masalah yang dihadapi oleh Pak Jimmy ini cukup banyak juga ya. Kalau begitu saya membuka diri loh Pak untuk kita tukar pikiran atau pendapat untuk mencari masalah yang sedang Bapak hadapi ini. Bisa Pak, boleh Pak. Kira-kira Bapak bisa jadi coach ya Pak ya? Insya Allah saya siap Pak untuk sebagai pendengar yang baik agar kita mendapatkan solusi dari masalah yang sedang Bapak hadapi. Mungkin pertemuan kita pada pagi ini untuk membahas solusi dari permasalahan tersebut Pak. Boleh Pak. Kebetulan saya ada waktu Pak. Oke. Tapi Pak, untuk masalah-masalah tersebut Pak Jimmy sudah menganalisa Pak ya. Kira-kira kebutuhan muridnya seperti apa, masalahnya apa, bisa Pak Jimmy ceritakan secara detail Pak? Begini Pak, setelah saya perhatikan ketika saya mengajar, anak-anak ini kurang beradaptasi dengan metode yang sudah saya terapkan, yaitu mengenai IT. Mungkin mereka tidak mengenal dengan IT, kemudian saya sudah mencoba
beberapa metode saya dalam mengajar bahasa Inggris di dalam kelas, ternyata masih masalahnya tetap muncul Pak, mereka kurang beradaptasi. Oh, jadi maksud saya itu Bapak ini dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Inggrisnya dimasukkan penggunaan IT, tidak seperti metode ceramah seperti selama ini Pak ya? Oh. Oleh sebab itu Pak, ingin saya tanyakan lagi, mungkin Bapak sudah mengetahui atau menyadari apa-apa yang mungkin sudah Bapak lakukan yang mungkin terpikir di benak Bapak untuk mengatasi masalah ini. Pak Harto, terima kasih waktunya, kesempatan kita bisa bertemu kembali ya Pak. Nah, jadi kan sudah kita mempraktikkan pada sore hari ini. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Pak. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak ketika sebagai coach? Ya, saya sangat senang sekali Pak, karena pada saat saya melaksanakan praktek coachingnya Pak Jimmy bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan yang beliau hadapi Pak. Seperti itu. Jadi saya sangat senang Pak. Nah, di sini tentunya apa yang Pak Harto lakukan sebagai coach tadi, apa sih indikator yang dicapai pada tadi? Nah, jadi Pak, dengan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi dalam kegiatan observasi tadi, pertama Pak Jimmy mengumpulkan masalahnya, melakukan analisis. Tapi setelah dengan adanya alur percakapan, pada saat proses observasi, Pak Jimmy menemukan langkah-langkah dan komitmen serta solusi yang akan beliau lakukan, yang mana solusi ini timbul dari diri pribadi Pak Jimmy itu sendiri Pak. Jadi masalah-masalahnya tadi insya Allah untuk kedepannya dapat terselesaikan. Gitu. Artinya sebenarnya Pak Jimmy itu memang sudah ada pada dirinya. Ya, timbul dari dalam dirinya sendiri. Jadi Pak Harto ini sebagai coach artinya menstimulus ya Pak. Iya. Baik Pak, kalau gitu apa sih yang ingin Bapak kembangkan untuk ke depan ini? Terus terang Pak, dalam praktik coaching ini, dalam supervisi untuk akademik ini, saya akan terus berlatih dan terus berlatih dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga masalah-masalah yang ada di sekolah ini dapat diatasi, dan saya berusaha untuk menjadi seorang coach yang baik. Seperti itu Pak. Kalau sejauh ini Pak ya, pengamatan saya Bapak sebagai pribadi ini sudah luar biasa bagi saya ini, apalagi Bapak sudah punya rencana untuk mengembangkan ke depan yang lebih baik lagi. Ini memang sudah luar biasa. Sekian, terima kasih Pak ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Jimmy. Waalaikumsalam Pak Kamsul. Iya, baik. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Jimmy, apakah ada waktu yang luang kira-kira untuk hari ini, karena saya ada yang ingin saya sampaikan sebagai coach nanti kepada Pak Harto nanti sebagai coaching. Oh, jadi ceritanya Bapak ingin melakukan coaching terhadap Pak Harto. Iya, betul sekali. Oh, bisa saja Pak, saya punya waktu. Baik kalau begitu. Kira-kira Bapak melakukan coaching nanti bagaimana Pak? Kan biasanya kalau coaching itu ada namanya alur tirta. Bisa nggak Bapak sebutkan itu? Itu yang utama sebenarnya. Iya, baik Pak. Ya, jadi sebenarnya sebagai saya sebagai coach, artinya saya harus menerapkan coaching pada alur tirta ini. Yang pertama itu tujuan, Ya. kemudian saya akan mengidentifikasi masalah, Ya. kemudian ada rencana aksi, dan pada observasi ini juga ada tanggung jawab. Ya, bagus itu Pak. Berarti Bapak sudah melaksanakan alur tirta pada praktik coaching kepada Pak Harto. Selanjutnya ada 3 potensi juga Pak yang harus dipenuhi dalam praktik coaching ini. Apa kira-kira Pak? Kira-kira potensi yang sebagai coaching yang harus Bapak miliki? Ya, baik Pak Jimmy. Jadi di sini saya sudah akan menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3. Yang pertama di situ kehadiran penuh.
yang kedua pendengar aktif, artinya mendengarkan secara baik apa yang menjadi permasalahan problem pada kucing itu nanti. Yang ketiga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga akan membuat kita dapat menarik apa yang diinginkan pemecahan solusi permasalahan yang disampaikan oleh kucing itu tadi. Oke, baiklah Pak. Kira-kira potensi apa yang akan diobservasi dari ketiga pertanyaan tadi? Nah, di sini saya dari tiga ini mungkin saya akan mengambil satu pertanyaan yang saya ambil sebagai observasi di dalam kegiatan nanti adalah dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sehingga dengan pertanyaan yang berbobot tadi kita dapat menemukan hasil dari permasalahan ini dan akan dapat memberikan solusi kepada kucing itu sendiri. Oke, baiklah Pak. Tentu saja Bapak ingin ada sesuatu yang ingin Bapak capai dari praktik coaching ini yang singkat nanti dan akan kita laksanakan. Kira-kira apa kira-kira Pak? Ya, jadi tujuan yang pada praktik coaching ini yang akan dilaksanakan ini adalah menemukan solusi. Artinya apa yang disampaikan coach ini sebagai permasalahan dia. Nah, bagaimana solusi-solusi ini yang apa kabar? Nampaknya hari ini kayaknya agak lesu ya Pak. Ada apa sih? Waalaikumsalam. Iya Pak. Jadi beberapa hari ini saya ini menghadapi masalah. Seperti Pak Kamsul ketahui kan, kita ini baru tahun-tahun ini mendapatkan bantuan Chromebook dari Kementerian Pendidikan dan Budaya. Nah, dalam hal ini Pak, saya ingin membuat variasi pembelajaran. Bagaimana kalau selama ini saya mengajar di kelas 5 ini dengan metode ceramah, maka ini saya ingin membuat sebuah metode variasi pembelajaran dengan menggunakan IT atau Chromebook yang dibantu oleh dari kementerian ini Pak. Tetapi Pak, masalah yang saya temui dalam pembelajaran ini, siswanya masih susah memahami Pak. Tanggung jawabnya kurang, seperti tidak mengumpulkan tugas, atau hanya sebagian kecil mengumpulkan tugas. Seperti itu Pak. Gitu. Sepertinya banyak juga ya Pak apa ya permasalahan. Nah, kira-kira Pak Arto pada sore hari ini ada tidak waktu kira-kira meluangkan untuk 10 atau 20 menit untuk kita pembahasan permasalahan pada sore hari ini? Kalau Pak Kamsul bersedia Pak, terus terang saja, saya sangat senang sekali Pak. Ya, baik kalau gitu, misalnya pada pertemuan kita Pak Arto saat ini kita bisa membahasnya mengenai solusi dari permasalahan yang Pak Harto sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita bisa menemukan solusinya. Nah, di sini Pak Harto bagus sekali tadi apa yang sudah disampaikan. Artinya Bapak sudah melakukan analisis kebutuhan murid artinya. Iya. Nah, kira-kira bisa tidak diceritakan yang lebih lanjut atau yang lebih detailnya permasalahan apa aja? Seperti ini Pak ya. Kalau saya analisis di lapangan, kekurangan siswa ini saya tidak terlalu semangat dalam penggunaan IT-nya. Pertama Pak, masalah terserah kita daerah perbukitan mungkin faktor sinyal Pak ya. Betul sekali. Yang kedua, ekonomi orang tua Pak ini sangat menunjang Pak. Mungkin mereka ini tidak ada kuota internet. Dan yang paling utama ini karena menggunakan Chromebook atau IT ini hal yang baru Pak. Jadi siswa ini sangat-sangat kurang dalam pemahaman. Mereka ini sebagian besar sudah mengerti masalah tentang handphone atau gawai, tapi kalau untuk Chromebooknya mereka belum paham. Tadi saya sudah mengamati Bapak sebagai coach dan coachnya itu Pak Harto. Ada beberapa pertanyaan Pak setelah saya melakukan pengamatan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak sebagai coach tadi? Ya, saya di situ merasa bahwa ketika kita menjadi coach perlu mempunyai potensi yang kita bagaimana memberikan penguatan stimulus kepada kucing kita lakukan tadi sehingga mereka merasa nyaman ketika kita memberikan suatu pertanyaan gitu tadi. Dari beberapa indikator yang ingin
indikator apa yang akan Bapak capai intinya? Kalau tadi saya melakukan input kepada kucing yang saya lakukan tadi, indikator yang ingin saya capai itu adalah salah satunya adalah bagaimana memberikan suatu pertanyaan yang berbobot, sehingga ketika kita melakukan pertanyaan yang berbobot ini, maka kucing itu merasa bahwa dia merasa ada suatu stimulus yang bisa dia ungkapkan dari permasalahan yang dia hadapi selama ini, sehingga menjadi tolak ukur kita untuk memberikan solusinya. Oh ya Pak, tadi Bapak sudah melakukan sebagai coach. Kira-kira untuk ke depan, hal-hal apa yang kira-kira Bapak ingin kembangkan lagi sebagai coach? Ya, kalau saya sebagai coach mungkin saya akan belajar lagi lebih banyak latihan, kemudian saya akan memunculkan ide-ide baru, bagaimana itu membuat suatu pertanyaan ini yang lebih menarik dan lebih memberi stimulus kepada kucing ini yang saya lakukan, agar di dalam saya memberikan stimulus yang baik juga, maka akan muncul permasalahan itu dengan secara tidak sengaja si kucing ini akan memberikan juga solusi yang baik terhadap mereka. Artinya dengan respon yang baik maka akan menimbulkan juga hasil dan kesimpulan juga yang benar gitu. Oh ya, bagus Pak. Kalau demikian, saya hanya berharap mudah-mudahan ke depan Bapak bisa melakukan praktik coaching ini. Bapak sebagai coachnya nanti akan lebih baik lagi dari sekarang, Pak. Baik, Terima kasih. Sama-sama. Pak Harto, Waalaikumsalam Pak Jimmy. Ada apa begini, bisa saya bantu, Pak? ya begini Pak Harto, saya ini mau punya rencana melakukan praktik coaching dengan Pak Kamsul. Ya. Saya sebagai coach dan Pak Kamsul saya sebagai coach, Ya. sedangkan Pak Kamsul sebagai coach. Kira-kira Bapak punya waktu sebentar Pak kira-kira untuk mengobservasi praktik coaching yang akan saya laksanakan ini Pak. Oh, jadi Bapak ingin meminta saya sebagai pengamat atau observernya Pak? Ya. Oke. Pak Jimmy sudah tahu Pak alur atau tahapan coaching melalui alur Tirta Pak? Apa Ya, saja, Pak? saya sudah tahu Pak. Yang pertama yaitu kita harus menjelaskan tujuan kita melaksanakan praktik coaching, kemudian kita mengidentifikasi masalah si coach, kemudian kita menanyakan rencana aksi si coach, kemudian menuntut atau meminta tanggung jawabnya sebagai coach. Oke, berarti Pak Jimmy sudah paham alur Tirta dalam kegiatan praktik coaching antara coach dan coaching. Yang selanjutnya Pak, kan dalam kegiatan praktik coaching itu ada 3 kompetisi yang harus dipenuhi oleh seorang coach. Bisa sebutkan apa kira-kira? Yang pertama kehadiran penuh, yang kemudian saya harus menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coach mengerti Pak. Menemukan solusi lah. Oke, berarti Bapak sudah paham. Nah, yang selanjutnya ingin saya tanyakan kepada Pak Jimmy, tentukan dalam kegiatan observasi ini ada kompetensi yang ingin Bapak pilih dari ketiga praktik kompetensi yang harus dipenuhi tadi. Kira-kira yang mana Pak? Menurut saya yang terbaik adalah saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coach tadi dapat menemukan solusi masalah yang dia hadapi. Oh, jadi potensinya dari seorang coach itu keluar Pak ya? Keluar. Yang menemukan dari pertanyaannya, dari masalahnya keluar solusinya. Solusi yang dia temukan sendiri Pak. Selanjutnya Pak, yang ingin saya tanyakan, saya sebagai yang Bapak tunjuk sebagai observernya, tujuan yang ingin Pak Jimmy capai dari praktik coaching singkat ini apa Pak? Saya ingin seorang coach dapat menemukan solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi, sehingga tidak menjadi beban dia lagi untuk kedepannya, dan dia dapat menemukan penyelesaian. 3. Assalamualaikum Pak Kamsul. Waalaikumsalam. Saya melihat Pak Kamsul hari ini kurang bersemangat. Kira-kira ada masalah apa? Ada masalah dalam proses belajar atau apa? Iya Pak Jimmy, tentunya
pada siswa kami kalau penyandang SMK, artinya siswa ini pada kelas 15 ini anak-anak ini memang harus melaksanakan kegiatan pembelajarannya dari 3 komponen, artinya dari soft skill, artinya attitude-nya, yang kedua adalah hard skill, dan yang ketiga kognitifnya. Karena anak ini akan praktek ke industri, artinya mereka semuanya sudah benar-benar mempunyai kesadaran kesiapan mereka untuk industri. Nah, artinya di sini juga tidak terlepas dari IT, Kak Jimmy, karena mereka akan berhadapan dengan IT ketika mereka berada di industri itu. Ini yang menjadi pemikiran saya saat ini. Sepertinya masalahnya cukup banyak, Pak. Kira-kira Pak Kamsul punya waktu nggak sekitar paling tidak 20 menit lah maksimumnya untuk kita bertemu untuk membicarakan permasalahan ini, Pak. Ya, boleh Pak Jimmy, saya sangat senang sekali kita ada kesempatan untuk bertemu pada sore hari ini. Kalau gitu kita mulai, Pak ya. Ya, bisa Pak. Kemudian sepertinya Bapak sudah melakukan analisis kebutuhan murid setelah saya mendengar penjelasan Bapak. Bisa diceritakan lebih lanjut detailnya bagaimana? Ya, baik Pak Jimmy. Jadi permasalahan murid ini sebenarnya mengenai IT yang pertama. Sudah itu mengapa kita kembali kepada orang tua? Karena IT-nya ada faktor dari ekonomi keluarga. Artinya kalau mereka pun punya HP tapi tidak punya paket akibat ekonomi orang tua yang tidak mumpuni untuk dia membeli kuota. Nah, yang ketiga, sebagian besar anak ini berada di luar kota, di daerah, begitu Pak Jimmy. Nah, kemudian yang selanjutnya anak-anak ini tidak semuanya bahwa dia masuk SMK itu bahwa pada akhirnya mereka ini akan ke industri gitu. Jadi mereka beranggapan SMK dan SMK itu sama, padahal anak SMK ini punya nilai plus, artinya mereka siap kerja gitu. 3. Assalamualaikum Pak Kamsul. Waalaikumsalam. Saya melihat Pak Kamsul hari ini kurang bersemangat. Kira-kira ada masalah apa? Ada masalah dalam proses belajar atau apa? Iya Pak Jimmy, tentunya pada siswa kami kalau penyandang SMK, artinya siswa ini pada kelas 15 ini anak-anak ini memang harus melaksanakan kegiatan pembelajarannya dari 3 komponen, artinya dari soft skill, artinya attitude-nya, yang kedua adalah hard skill, dan yang ketiga kognitifnya. Karena anak ini akan praktek ke industri, artinya mereka semuanya sudah benar-benar mempunyai kesadaran kesiapan mereka untuk industri. Nah, artinya di sini juga tidak terlepas dari IT, Kak Jimmy, karena mereka akan berhadapan dengan IT ketika mereka berada di industri itu. Ini yang menjadi pemikiran saya saat ini. Sepertinya masalahnya cukup banyak, Pak. Kira-kira Pak Kamsul punya waktu nggak sekitar paling tidak 20 menit lah maksimumnya untuk kita bertemu untuk membicarakan permasalahan ini, Pak. Ya, boleh Pak Jimmy, saya sangat senang sekali kita ada kesempatan untuk bertemu pada sore hari ini. Kalau gitu kita mulai, Pak ya. Ya, bisa Pak. Kemudian sepertinya Bapak sudah melakukan analisis kebutuhan murid setelah saya mendengar penjelasan Bapak. Bisa diceritakan lebih lanjut detailnya bagaimana? Ya, baik Pak Jimmy. Jadi permasalahan murid ini sebenarnya mengenai IT yang pertama. Sudah itu mengapa kita kembali kepada orang tua? Karena IT-nya ada faktor dari ekonomi keluarga. Artinya kalau mereka pun punya HP tapi tidak punya paket akibat ekonomi orang tua yang tidak mumpuni untuk dia membeli
sebagian besar anak ini berada di luar kota, di daerah gitu Pak Jimmy. Nah, kemudian yang selanjutnya anak-anak ini tidak semuanya bahwa dia masuk SMK itu bahwa pada akhirnya mereka ini akan ke industri gitu. Jadi mereka beranggapan SMK dengan SMK itu sama, padahal anak SMK ini punya nilai plus, artinya mereka siap kerja gitu. Perasaan Pak Jimmy setelah melakukan praktik coaching dengan Pak Kamsul tadi? Ya, tadi saya sudah melakukan praktik coaching kepada Pak Kamsul, saya sebagai coachnya dan Pak Kamsul sebagai coaching. Saya merasa bahwa saya melakukan sesuatu yang memancing dari Pak Kamsul, kira-kira dia ingin menceritakan masalahnya, kemudian dia sendiri menemukan masalahnya dan menemukan komitmen, dan saya lihat beliau sudah menjalankan alur kita yang juga saya terapkan tadi pada saat coach. Ya, jadi Bapak merasa senang Pak ya? Ya, saya sangat senang sekali. Jadi indikator apa sih yang Pak Jimmy ingin capai pada saat praktik coaching tadi? Ya, faktor utama atau indikator yang ingin saya capai sebenarnya yang tadi saya lihat, pertanyaan-pertanyaannya harus berbobot. Karena dengan kita mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, akan muncul nanti solusi dari si coach tadi kepada kita, sehingga dia bisa menjelaskan apa permasalahannya, apa solusinya yang muncul dari dirinya sendiri. Seperti itu Pak ya. Jadi dalam kegiatan praktik coaching ini, hal apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Banyak Pak, saya mungkin belajar lagi bagaimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira yang bermutu sehingga mudah dipahami oleh coaching. Kemudian saya harus menambah referensi saya ke depan bagaimana cara coach yang baik sehingga si coach nanti dapat menceritakan masalahnya dengan tenang, dengan nyaman, dengan senang hati, sehingga dia dapat menemukan masalah dan menemukan solusi dari masalahnya. Saya kira itu saja Pak yang ingin saya kembangkan. Terima kasih Pak Jimmy. Jadi dalam kegiatan praktik coaching ini kita mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat berharga Pak ya. Ya betul Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak.